Bapak Ibu semuanya, Mas Irwan, kita pasti tahu ya bahwa jenis investasi ini pasti memiliki resiko. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa perkataan dari Warren Buffett bahwa dia pernah menyatakan bahwa risk comes from not knowing what you are doing. Jadi resiko itu datang ketika kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi kalau ingin berinvestasi saham, sudah pasti kita harus wajib ya hukumnya untuk memahami jenis investasi dan cara kerjanya. Itu ya Mas Irwan ya? Ya betul sekali Mbak Eka ya. Kalau sebelumnya kita tahu ya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka mungkin di dunia investasi khususnya di bidang saham ya, tagline adalah tak kenal maka tak cuan kali ya. Iya. Jadi benar-benar harus mengetahui secara persis karakteristik dari media investasi yang akan kita pilih. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai Warren Buffett ya, yang tadi Mbak Eka sebutkan, kok tahu aja sih Mbak Eka, kalau di acara seminar kita hari ini, kita juga sudah mengundang Warren Buffett ya, seorang pakar, seorang legenda investasi dari Indonesia tentunya ya. Jadi Warren Buffett Indonesia ya. Betul. Dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya, serta bagaimana sih melakukan tips dan trik bagaimana kita melakukan investasi saham ini yang pastinya menghasilkan cuan. Ya, sudah hadir bersama kita Bapak dan Ibu semuanya, Bapak Lo Keng Hong, yang akrab kita panggil dengan Bapak Lo ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Lo. Iya. Ya, terima kasih Pak Lo sudah hadir. Biasanya kita menyaksikan di YouTube dan sosial media, sekarang sudah hadir di depan kita semua. Oke, silakan Mas Irwan. Ya, sedikit informasi mengenai Pak Lo ya. Beliau lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 1959. Pernah bekerja sebagai staf tata usaha di sebuah bank dan kemudian menjadi kepala cabang di Bank Ekonomi sebelum akhirnya memutuskan untuk resign dan fokus untuk berinvestasi. Pengalaman beliau dalam dunia investasi sudah puluhan tahun. Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar lagi, mari sama-sama kita sambut pembicara utama kita yang sudah kita tunggu-tunggu nih, Bapak Lo Keng Hong. Berikan aplaus yang paling meriah untuk beliau. Oke, terima kasih Pak Lo. Dan tempat, Pak Lo. Pak Lo, mic-nya masih ketutup Pak. Boleh di-unmute dulu Pak Lo. Suaranya belum keluar Pak Lo. Ya. Sudah terdengar suara saya. Sudah Bapak. Oke, lanjut Pak. Yang saya hormati Rektor Universitas Andalas yang diwakili oleh Wakil Rektor, yang saya hormati Dekan Universitas Andalas yang diwakili oleh Wakil Dekan Pak Marus, yang saya hormati Ketua Umum IKV Universitas Andalas Pak Nofri Handri, yang saya hormati Kepala OJK Sumatera Barat Pak Yusri, yang saya hormati Ibu Susi
beruntung mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Andalas yang bisa kuliah di kampus yang sangat besar di Padang menurut teman saya. Tadi dia cerita di orang Padang, kampusnya sangat besar, Universitas Andalas di Padang. Tadi sudah disebutkan, akhirnya saya tamat SMA, saya harus bekerja di bank karena tidak ada uang untuk melanjutkan kuliah, sehingga saya bekerja di bank swasta dan diterima sebagai seorang pegawai tata usaha dengan gaji 20.700, ya mungkin UMR pada waktu itu tahun 79 saya tamat SMA, artinya sudah 42 tahun yang lalu ya, 42 tahun yang lalu. Kemudian saya hidup hemat, sederhana. Saya melanjutkan kuliah lagi di universitas yang malam hari. Ya, setelah saya kuliah, saya melanjutkan kuliah pada malam hari. Saya ingat saya bayar uang kuliah sebulan 10.000, uang pembangunan 50.000. Ya. Tentu saja capek sekali ya, karena pagi harus bekerja di bank full time, malam harus kuliah lagi ya. Saya kuliah di universitas swasta yang tidak punya kampus, beda dengan Universitas Andalas yang katanya kampusnya sangat besar sekali. Ini universitas swasta ini tidak punya kampus karena untuk membeli kampus di Jakarta sangat mahal ya. Jadi di seberang RSDM itu ada SMA PSKD ya. Jadi kalau siang sore dipakai untuk sekolahan, malam dikontrak universitas, dan saya kuliah di sana. Saya bekerja 11 tahun, kurang beruntung ya. Kalau Ibu Susi jadi direktur utama, saya boro-boro jadi direktur, manajer saja tidak ya. Kepala bagian juga tidak ya, kerja 11 tahun. Saya tetap jadi pegawai tata usaha ya. Karena pada waktu itu belum ada izin bank untuk buka cabang, atau jadi pada waktu itu bank susah melakukan ekspansi. Jadi saya nggak bisa naik-naik ya. Terus saja jadi pegawai tata usaha karena kepala bagian saya di situ terus, jadi nggak bisa naik. Karena pekerjaannya pegawai tata usaha 11 tahun, jadi gaji kecil terus. Setelah 11 tahun saya bekerja, yang gajinya 20.900 itu baru naik jadi 350.000. Beruntung ada faktor. Saya lupa itu tahun 89 atau kapan itu ya. Bank-bank baru diizinkan buka. Jadi nasabah saya buka bank dan saya ikut dia, dan saya minta gaji 1 juta dikasih gitu. Uang kesehatan 50.000 tiap bulan, jadi gaji saya naik 200%. Tentu saja saya sangat gembira sekali, senang sekali, sehingga saya bekerja habis-habisan ya. Pokoknya datang paling pagi, pulang paling sore, dan betul-betul saya mengabdi ya. Jadi semua nasabah saya yang dahulu yang uangnya banyak, saya teleponin ya. Saya kasih bunga lebih tinggi dan mereka pindah ya. 1 tahun kemudian saya bank baru ini buka cabang di mana-mana, dan saya naik jadi kepala cabang. Karena naik jadi kepala cabang, tentu gaji saya naik lagi, disesuaikan dengan gaji seorang kepala cabang. Tetap hidup hemat dan sederhana. Uang saya juga tidak ditabung di bank ya. Selalu saya belikan, uang saya itu dibelikan saham ya. Sehingga 32 tahun kemudian uang itu jadi besar ya. Nah, ini ada Universitas Harvard ya. Katanya ada 3.130 alumni Harvard yang punya uang 30 juta dolar. Kalau dikalikan 14.500
kira-kira hampir 450 miliar ya. Ada 1% dari alumni Harvard jumlahnya 3.130 yang punya uang 30 juta dolar, kira-kira 450 miliar. Dan itu universitas yang terbanyak yang punya alumni punya 30 juta dolar itu dari Harvard. Ini saya foto dengan patung John Harvard, dia seorang pendeta ya, yang mendirikan kampus Harvard ini. Saya kuliah di Universitas Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99% lulusan Universitas Harvard. Berkat Tuhan begitu besar dalam hidup saya ya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Banyak mahasiswi yang mimpi kuliah di Amerika ya. Banyak orang tua juga ingin sekali anaknya kalau bisa kuliah di Amerika. Karena tidak punya uang jadi tidak bisa berangkat di situ. Kalau Tuhan berkati hidup kita ya. Meskipun kita kuliah di universitas di Indonesia yang tidak terkenal ya. Kita pun bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil. Ini dana masyarakat yang ada di perbankan kita ada 6.737 triliun ya. Dulu saya kerja di bank, saya pikir uang yang paling banyak itu adanya di bank. Ternyata saya keliru ya. Ini statistik dari bursa beberapa hari yang lalu saya ambil, itu nilainya 7.172 triliun. 7.172 triliun. Jadi saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia lebih banyak daripada dana masyarakat yang ada di perbankan kita ya. Ini saham-saham yang berkapitalisasi besar, ada BCA nilainya 733 triliun, ada BRI nilainya 462 triliun, Telkom 319 triliun, BM Bank Mandiri 266 triliun ya. Ini perusahaan yang termahal di dunia. Di situ ada Apple nilainya 2,2 triliun dolar. Kalau kita kalikan 14.500 itu kira-kira nilainya 30 triliun ya. 30.000 triliun satu perusahaan 32. Diisi oleh Apple, Microsoft, Saudi Aramco, ini perusahaan minyak di Saudi Arabia, Amazon, Google dan Facebook ya. Tadi dana masyarakat kita hanya di perbankan kita hanya 6.700 triliun kira-kira. Sedangkan satu perusahaan itu Apple nilainya 30.000 triliun ya. Dana masyarakat kita dikumpulin semuanya untuk beli Apple saja tidak cukup ya. Tidak cukup. Separuh pun tidak cukup. Ini di Apple di Silicon Valley. Ada satu orang investor yang tidak cerdas ini. Namanya Ronald Wayne ya. Dia punya 10% saham Apple ya. Kalau dia simpan hari ini nilainya kira-kira 220 miliar dolar ya. Kalau dia simpan ya, dia punya saham Apple 10%. Tapi karena dia bukan investor saham yang cerdas, dia sangat tidak tahu perusahaan yang hebat Apple ini, sehingga saham itu dijual ya. Tahun 76 dijual. Dijualnya hanya 800 dolar ya. Bukan 800 juta dolar, bukan 800 dolar ya. Kalau gitu jualnya sama saya aja ya.
$800, 10% sekarang jadi $220 miliar. Ini ciri khas orang yang tidak cerdas, ya, orang yang tidak cerdas di pasar modal. Dia punya perusahaan yang hebat, bukannya disimpan, dijual $800. Ya. Kalau jualnya $800 juta masih mending lah. $800. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Di pasar modal itu ada uang bertriliun-triliun. Ya. Jadi kalau tidak tahu tentang pasar modal itu sangat disayangkan. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Tadi katanya milenial itu tidak mau berinvestasi, bermain saham gitu. Ya. Sangat disayangkan. Ya, di situ ada uang begitu besar. Ya. Dan dia nggak tahu di situ ada uang begitu besar. Ya. Sangat disayangkan. Katanya berinvestasi saham itu sulit, ternyata berinvestasi saham itu begitu mudah. Ya. Begitu mudah, very simple, gampang, dan sederhana. Ini pembungkus Indomie ada huruf Arabnya ya. Ketika saya berjalan-jalan ke Abu Dhabi, ya saya ke hypermarket, saya lihat ada pembungkus Indomie, saya foto ya. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Ya. Tadi sudah diceritakan oleh Bu Susi. Ya. Ketika kita bangun tidur, yang pertama kita lakukan biasanya kita ke toilet. Ya. Ketika kita lihat mereknya toilet kita itu mereknya Toto, oh itu produk dari perusahaan publik. Setelah kita dari toilet kita minum, karena kalau tidak minum kita bisa dehidrasi ya. Setelah 6 sampai 8 jam kita tidur. Kita minum apa? Kita minum aqua mungkin. Ya dulu juga itu perusahaan publik yang sekarang udah going private. Sekarang ada lem mineral dari Mayora, ada Cleo dan lain-lain. Ya. Setelah kita minum, kita mandi seperti yang Ibu Susi tadi sudah ceritakan. Ya kita sikat gigi pakai Pepsodent, kita mandi pakai sabun Lux, kita cuci baju pakai Rinso. Hampir semua keluarga di Indonesia pernah pakai produk dari Unilever ini. Habis kita mandi, kita sarapan Indomie, ya, mie yang enak dan murah ini hanya sebungkus 3.000 dengan telur 1 sudah nikmat ya. Sementara kita sarapan, kita nonton TV, ya, kita mau lihat kejadian di seluruh dunia dari rumah kita ya. Mungkin kita nonton RCTI, MNC TV, Global TV atau iNews itu milik MNC, Media Citra Nusantara ya. Yang kebetulan pemegang saham terbesarnya yang kedua adalah saya sendiri ya. Kemudian setelah kita sarapan, kita naik mobil yang kita beli, kita naik mungkin mobil Avanza, itu kita beli dari Astra Internasional, itu juga perusahaan publik. Ya. Kacanya siapa yang buat? Kacanya dari Asahi Mas yang buat, itu juga perusahaan publik. Bannya siapa yang buat? Bannya bisa dari Goodyear Indonesia, dari Multistrada atau dari Gajah Tunggal ya. Perusahaan pabrik ban yang terbesar di Asia Tenggara yang kebetulan pemegang saham terbesar nomor 3 Gajah Tunggal itu adalah saya sendiri ya. Dan seterusnya. Kalau sampai tidur malam hari ya, kita beli rumah di mana? Rumah kita di Bumi Serpong Damai ya. Oh itu juga mirip perusahaan publik, milik Sinarmas. Di perumahan Ciputra, Alam Sutra, atau Gading Serpong, Sumarekon, di Kelapa Gading, dan lain-lain. Pondok Indah.
semuanya adalah rumah yang kita beli dari perusahaan publik. Jadi dari pagi sehingga malam kita tidur, kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Ya. Astra Internasional ini memiliki karyawan ada 214.000 karyawan. Belum dia punya dealer, dia punya supplier, jadi turutannya tambah banyak. Ya. Ada 214 orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Astra. Ya. Ada 214.000 lapangan pekerjaan yang tercipta. Ya. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, tentu saja makin sejahtera bangsa dan negara kita. Terutama khususnya di tengah pandemi ini, ya, lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan. Ya. Mengapa saya memilih menjadi investor saham? Karena perusahaan publik menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Ya. Makin besar Bursa Efek Indonesia, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ya. Dulu yang disebut pahlawan itu adalah orang yang berani melawan penjajah Belanda. Sekarang kita sudah merdeka, Belanda sudah tidak ada lagi. Siapa yang layak disebut pahlawan? Menurut saya yang layak disebut pahlawan di saat ini adalah orang yang bisa memberikan kesejahteraan kepada banyak orang. Perusahaan publik, pemilik perusahaan publik, pemegang saham, dan para eksekutif. Mereka adalah pahlawan pada masa ini. Ini Grab dan Gojek banyak menciptakan lapangan pekerjaan, berjuta-juta lapangan pekerjaan. Perusahaan publik juga adalah pembayar pajak yang besar. Ini rokok gudang garam. Tahun 2019, gudang garam membayar pajak 70 triliun. Tahun 2020 ketika pandemi membayar pajak 80 triliun. 2 tahun ini gudang garam sudah membayar pajak 150 triliun. Ya. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Pajak untuk dipakai untuk pembangunan, untuk membantu ketika sedang pandemi ini, membantu rakyat ketika pandemi. Ya. Bayar pajak yang benar adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Ya. Kalau dulu untuk membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta ini, mungkin kita harus sampai mengorbankan nyawa kita untuk melawan penjajah Belanda. Ya. Sekarang Belanda kita sudah merdeka, Belanda sudah tidak ada. Bayarlah pajak dengan benar. Ya. Itu sudah membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta. Ini Warren Buffett mendapatkan penghargaan dari Presiden Amerika, seorang investor saham. Tadi ada yang mengatakan saham itu judi, katanya ya. Penjudi seorang investor saham. Masyarakat belum pernah terpikir bahwa seorang investor saham juga bisa menjadi seorang pahlawan. Ya. Ini seorang investor saham, Warren Buffett dari Amerika. IDX menawarkan imbal hasil yang tertinggi di antara bursa utama dunia bagi investor saham jangka panjang. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena Bursa Efek Indonesia memberikan imbal hasil yang terbesar bagi investor jangka panjang. Saya bersyukur saya ada di dalamnya. Kinerja bursa dunia 10 tahun terakhir yang tertinggi adalah Bursa Efek Indonesia. Saya bekerja di bank sudah 17 tahun, tapi saya tidak menaruh uang di bank. Karena bunganya kecil sekali, sedangkan harga-harga barang naik. Ya, banyak sekali. Kenapa saya tidak menaruh uang di bank? Karena menurut saya, orang yang menaruh uang di bank itu membuat dirinya miskin secara pelan-pelan. Karena
inflasi terus ya. Jadi uangnya tambah hari tambah kecil, tambah hari tambah kecil. Jadi uang yang kita miliki itu harus diinvestasikan supaya mengalahkan inflasi. Ya. Saya juga tidak membeli obligasi, ya karena bunganya juga tidak besar, itu hasilnya. Saya juga tidak membeli emas, ya, karena emas itu tidak produktif. Ya. Ini perkataan Warren Buffett. When we took over Berkshire, it was selling at 15 a share, and gold was selling at 20. Gold is now 1,600 and Berkshire is 120,000. Tahun 2019, gold is 1,250 and Berkshire is 305,000. Yeah. Jadi, waktu Warren Buffett membeli saham Berkshire, harga saham Berkshire lebih murah daripada emas. Tapi tahun 2019, emas baru 1.250 dan harga saham Berkshire sudah 305.000. Ya. Saya juga tidak memegang dolar, ya. Meskipun harga dolar terus naik. Ya. Kenapa saya tidak memegang dolar? Karena orang yang memegang dolar biasanya mengharapkan yang buruk yang terjadi. Ya. Kalau situasi buruk, rupiah melemah, dolar menguat, dia untung. Berbeda dengan orang yang pegang saham. Ya. Kalau dia selalu mengharapkan yang baik. Kalau ada hal buruk yang terjadi, saham merosot. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua OJK Sumatera Barat. Ketika pandemi virus datang, harga IHSG kita dari 6.600 turun jadi 3.900. Ya. Jadi selalu orang yang memegang saham itu selalu mengharapkan yang baik. Doanya selalu yang baik-baik. Ya. Supaya doanya selalu agar pandemi ini segera usai. Sehingga saham-saham bisa naik kembali. Karena kalau pandemi virus melonjak, harga saham biasanya turun. Ya. Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham berarti kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Kalau kita dengan uang yang terbatas, dengan kemampuan yang terbatas, mungkin hampir tidak mungkin kita bisa memiliki perusahaan seperti Astra Internasional, seperti Indofood, memiliki Bank BCA, BRI, dan lain-lain. Tetapi adanya Bursa Efek Indonesia memungkinkan kita, masyarakat, orang yang memiliki kemampuan yang terbatas, uang yang terbatas, bisa memiliki perusahaan yang hebat. Nah, sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Saham is the best choice. Ya. Saham is the best choice. Ya. Saya ulang sekali lagi, saham is the best choice. Saham itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi kalimat ini belum dipercayai oleh 99 masyarakat kita. Ya. Masyarakat kita masih suka menaruh uangnya di bank dan dibelikan properti. Ya. Jadi saham is the best choice masih belum dipercayai oleh 99 masyarakat kita. Ini ada fatwa dari MUI, membeli saham itu halal. Ya, jadi jangan takut. Ya. Tetapi Ketua MUI mengatakan Bitcoin itu haram. Ya. Ada dua orang kaya nih. Satu Bill Gates, satu Mark Zuckerberg. Dia tidak pakai jam tangan Rolex, dia tidak pakai berlian. Ya. Katanya the goal is to be rich, not to look rich. Ya. Dia tidak pakai
sehingga kita bisa menjadi miskin karena ingin terlihat kaya. Kita bisa menjadi miskin karena ingin terlihat kaya. Ini ada Mike Tyson, dia dulu orang yang tidak punya, ya. Tapi karena dia berhasil menjadi juara tinju kelas berat, sehingga dia dapat penghasilan $400 juta. Ya. Kalau dikalikan 14.500, hampir 6 triliun dia punya uang. Tapi karena hidupnya konsumtif, suka foya-foya, akhirnya habis kembali. Ya. Akhirnya kembali dia. Jadi kalau kita sudah memiliki uang 6 triliun seperti Mike Tyson, jangan kira uang itu nggak bisa habis. Coba dipakai buat foya-foya, dipakai untuk konsumtif, bisa habis juga. Contohnya sudah ada Mike Tyson. Ini ada seorang fund manager, ya, yang kelola uang masyarakat $65 miliar, hampir 1.000 triliun. Ya. Tapi akhirnya masuk penjara, ya, dan mati di penjara. Ya. Semoga kita jangan mengikuti jejak beliau. Ya. Musim dingin tahun 2008, Bernard Madoff terbongkar telah melakukan penipuan keuangan menggunakan arisan berantai alias skema Ponzi sebesar $65 miliar. Korban Madoff amat beragam, mulai dari bank, perusahaan investasi, pengacara, keluarga milioner, hingga produser film ternama Steven Spielberg. Semoga ini tidak terjadi di Indonesia. Ya. Krisis saat ini akan mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya, pemenang atau pecundang. Kalau situasi baik, semuanya kelihatannya baik semuanya. Tapi ketika krisis datang, baru kelihatan. Ya. Karakter orang yang sebenarnya baru terlihat ketika pandemi ini. Ini terinspirasi dari orang yang katanya bisa menggandakan uang. Orang yang tidak bisa menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar dia menjadi kaya. Bukan pengikutnya yang kaya, tetapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Ada orang yang punya follower sampai berjuta-juta. Saya tidak mau mempunyai pengikut seorang pun. Saya nggak punya follower satupun. Tetapi ketika kita membeli saham, kita harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Seorang investor yang cerdas, dia tahu apa yang dibeli. Ya. Tetapi seorang investor yang tidak cerdas, dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia beli kucing dalam karung. Bedanya orang cerdas, investor yang cerdas, dan investor yang tidak cerdas. Investor yang cerdas tahu apa yang dibeli, tetapi investor yang tidak cerdas, dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia beli kucing dalam karung. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Saya datang ke kafe saham. Ya. Tiba-tiba di temboknya ada tulisan itu. Tuhan Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Apa yang harus kita tahu? Ya. Apa yang harus diketahui oleh seorang investor yang cerdas? Ya. Investor yang cerdas tidak akan pernah mau membeli perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri. Seorang investor yang cerdas, dia tidak akan mau membeli perusahaan yang dikelola
oleh orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Dia tidak akan mau membeli perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Yang kedua, orang investor yang cerdas membeli perusahaan yang bidang usahanya bagus, ya. Tetapi investor yang tidak cerdas membeli perusahaan yang bidang usahanya tidak bagus. Ya. Ini contoh perusahaan yang bidang usahanya tidak bagus, ya. Garuda Indonesia. Tahun 2017 rugi 213 juta dolar, kira-kira 3 triliun rugi. 2017. Ada pandemi? Belum ada pandemi. Tiketnya paling mahal, penumpangnya banyak, tapi tahun 2017 sudah rugi 213 juta dolar. Tahun 2014 rugi lagi 175 juta dolar. 2017 rugi, 2018 rugi, 2019 rugi lagi 38 juta dolar, ya, menurun. Ya. Kemudian tahun 2020 datang pandemi, rugi 2,4 miliar dolar. Kalau kita kalikan 14.500, ruginya 35 triliun. 35 triliun, jangan main-main. Ini contoh, belilah seorang investor saham yang cerdas, dia membeli perusahaan yang untungnya besar. Ya. Ini Unilever, ya. Modalnya itu, ekuitasnya modalnya 4,9 triliun. Ya. Tapi labanya 7,1 triliun. Artinya return on equity-nya 104%. 140%, luar biasa ini perusahaan, ya. Ini perusahaan yang sangat hebat. Return on equity-nya 140% ROE. Kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kalau kita cetak uang, kita akan ditangkap. Tapi kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama saja seperti kita memiliki mesin pencetak uang. Investor yang cerdas, dia akan membeli saham perusahaan yang untung besar. Ya. Ini perkataan dari Presiden Direktur Unilever. Dalam kurun waktu 35 tahun, kinerja saham Unilever Indonesia terus melesat. Jika seorang investor membeli 1.000 lembar saham pada saat IPO seharga 3.175 per lembar, saat ini nilai investasinya hampir 5 miliar. Kalau kita beli 1.000 lembar, harganya 3.175, berarti kita investasi 3.175.000. Ya. Kemudian kita tidur, bukan kerja keras loh. Tidur dan hidup santai, ya. Hanya tidur, bukan kerja keras. Kemudian ketika kita tidur, kita bangun, uang kita yang tadi kita belikan saham Unilever itu 3.175.000 jadi 5 miliar. Ini kisah nyata, ya, yang sudah terjadi, bukan pokoknya ini kisah nyata saja, ya, bukan sesuatu yang direkayasa, ya. Itu kalau kita beli 3 juta, kalau kita beli 100 kali lipat, kita beli 317.500.000, ya. 317 juta, 100 kali lipat, bukan 3 juta, tapi 317 juta. Kemudian kita tidur saja, hidup santai, tidur. Uang itu jadi 500 miliar. Ini bukan cerita bohong.
Ini yang ngomong presiden direkturnya sendiri. Ya. Tapi ini bukan rekomendasi membeli atau menjual, ini hanya contoh soal saja. Ya. Ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Investor saham yang tidur bukan saja akan mendapatkan cuan yang besar, tidur juga bisa meningkatkan imunitas, sehingga bisa terhindar dari COVID-19. Udah cuan gede, imunitas meningkat lagi. Ini belilah investor saham yang cerdas, membeli perusahaan yang bertumbuh. Investor saham yang cerdas membeli perusahaan yang bertumbuh. Ini contoh BCA, labanya tahun 2016 20 triliun, 2017 meningkat 23 triliun, 2018 meningkat 25 triliun, 2019 meningkat 28 triliun. Tahun 2020 turun 3,3%, 27 triliun karena ada pandemi. Jamak aja mungkin ada kredit yang macet ya. Tapi masih untung 27 triliun ya. Investor yang cerdas membeli perusahaan yang bertumbuh, yang untungnya besar dan tiap tahun tambah besar ya. Yang terakhir, investor yang cerdas membeli perusahaan yang valuasinya murah. Ini juga contoh soal bukan rekomendasi membeli atau menjual. Ini contoh Bank CIMB ya. Asetnya 272 triliun ya. Labanya 995 miliar 3 bulan ya. Diperdagangkan di harga PE 5,99 kali, price to book hanya 0,58 ya, di bawah 1 kali. Asetnya 272 triliun. Ini Bank Jago ya. Sampai 31 Maret 2021 masih rugi ya, 38 miliar. Tadi untung 3 bulan 995, tapi Bank Jago ini rugi 38 miliar. Harga sahamnya 10.000 lebih ya. Tadi price to book hanya 0,58, ini price to book 17 kali. Tadi hanya 0,58, ini 17 kali. Jadi seorang investor saham yang cerdas, dia membeli perusahaan yang valuasinya murah, bukan valuasinya mahal. Ini Jeff Bezos, orang terkaya di dunia nomor 1. Dia bertanya kepada Warren Buffett, dia bilang, your investment thesis is so simple. You are the second richest guy in the world and it is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Warren Buffett menjawab, because nobody wants to get rich slow. Maunya cepet-cepet, orang nggak mau lambat, nggak mau sabar. Dia bilang, your investment thesis is so simple. You are the richest guy in the world and it is so simple. Diulangin 2 kali loh, so simple. So simple itu artinya begitu sederhana, begitu mudah, begitu gampang. Ya. Tadi kalau nggak salah, Eka bilang milenial nggak mau main saham karena begitu susah. Dia bilang, nih, Jeff Bezos, orang terkaya di dunia, mengatakan, your investment thesis is so simple. Diulangin lagi, so simple, begitu gampang. Gampang. Dan kalau Anda ikuti, Anda bisa jadi orang yang terkaya di dunia. Investasinya so simple ya. Bukan seperti milenial tadi katakan begitu susah. Saya pernah berkesempatan mengunjungi Kideko Jaya Agung, anak perusahaan dari Indica Energy ya. Tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia, produksi 30 juta ton lebih ya. Harga sahamnya itu 100 lebih sedikit ya. Kalau kita kalikan jumlah sahamnya
kira-kira 521 miliar. Tetapi kalau kita lihat dia punya modal masih ada 667 juta dolar, artinya modalnya masih ada 10 triliun. Artinya salah harga. Nilai buku per sahamnya kira-kira 1.600, harga sahamnya hanya 100 lebih, hanya price to book 0,06. Ya. Artinya ini harga saham ini Mercy yang sedang diperdagangkan di harga bajai, ya, harga Avanza. Di dunia nyata tidak ada orang yang mau menjual Mercy-nya di harga Avanza. Tapi di bursa banyak, ya. Banyak Mercy yang dijual di harga Avanza. Tetapi juga banyak Avanza yang dijual harga Mercy. Ya, jadi kita harus jadi investor yang cerdas. Saya membeli tahun 2016, harga sahamnya 100 lebih, ya. Waktu itu harga batu bara $50. 2 tahun kemudian harga batu bara naik ke $100, Ithaca Energy bisa untung besar dan harganya naik ke 4.500, ya. Saya menjualnya. Saya mendapatkan keuntungan yang cukup besar, ya, karena saya menjadi pemegang saham mungkin yang keempat, pemegang saham nomor 4 terbesar di Ithaca Energy pada waktu itu. Invest time, and sell in good time, and you will get rich. Satu kalimat ini bisa membuat Bapak Ibu sekalian, saudara menjadi orang yang kaya. Ya. Ketika bad time, kita invest. Ketika bad time, semuanya murah. Ya. Kita beli, kita simpan, dengan sabar kita menunggu sampai datang good time. Ketika good time, semua barang-barang yang kita beli menjadi mahal, ya. Dan kita jual dan kita bisa menjadi kaya. Ini pun saya tahun 2017 saya membeli saham Indah Kiat di harga 1.000, sekarang naik ke 20.000. Saham Indah Kiat telah memperkaya saya, teman-teman saya yang mengikuti saya, dan investor-investor saham yang memilikinya. Ini ada seorang koruptor, dia mengatakan, wah, uang korupsi gua kalah banyak nih. Ya, dia tentu saja seorang koruptor tidak bisa menandingi seorang investor saham. Ya. Kalau kita lihat di koran, di TV, para koruptor itu ditangkap, hasilnya uang yang dikorupsi itu sangat sedikit. Ya. Beda dengan seorang investor saham, dia bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Ya. Jadi, janganlah kita jadi seorang koruptor. Ya. Daripada kita jadi koruptor, lebih baik kita jadi seorang investor saham. Ya. Karena menjadi seorang koruptor itu hasilnya sedikit, dan kalau tertangkap malu. Ya. Di koran ada, di media massa ada, di TV ada. Ya. Lebih baik jadilah seorang investor saham daripada seorang koruptor. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini. Ada banyak orang yang mengajak saya berbisnis. Semuanya saya tidak mau. Ya. Itu buat orang lain saja, saya jadi investor saham aja. Karena mendapatkan uang di Bursa Efek Indonesia begitu mudah, mendapatkan uang di Bursa Efek Indonesia. Semua bidang usaha yang lain sudah saya anggap sampah semuanya. Ya. Sudah tidak mau, itu buat orang lain saja. Saya jadi investor saham saja karena mendapatkan uang di bursa saham itu begitu mudah. Warren Buffett membeli saham Apple dan dia untung 40 miliar dolar, kira-kira hampir 600 triliun. Jangan main-main, beli saham satu untungnya 600 triliun. Coba mau dagang apa? Mau dagang apa? Bisa beli, nggak usah kerja keras, habis beli terus tidur, untungnya 600 triliun. Gampang kan? Beli saham terus tidur, untungnya 600
pedagang apa coba? Ini ciri-ciri investor saham yang hebat. Ya. Satu, dia tidak cari uang dari member premium. Tidak memiliki follower. Tidak mencari uang dari seminar. Tidak mengelola uang orang lain. Membeli saham berdasarkan fundamental. 90% hartanya di saham, bukan di properti. Ya. Kalau ada orang yang ngaku investor saham yang hebat, tapi ada tercantum 1-6, you tinggalin aja, pergi dari dia. Jangan percaya. Saya pernah diundang datang ke Kaltim Primakol, tambang batu bara yang terbesar di Indonesia. Ya. Wah, ini tambang batu baranya salah satu bits. Ya. Pergi pun mesti harus naik pesawat kecil baru bisa nyampe. Ada 1001 macam strategi investasi, dan ini adalah strategi investasi yang paling cerdas. Ya. Saya hanya sebutkan satu strategi investasi, dan ini yang paling cerdas. Tidak ada yang bisa tandingi. Ya. Disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle Investing Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving tahun 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon, dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusir, dia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Ini strategi investasi yang paling cerdas, yang mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah dengar. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus apabila kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Ini strategi investasi yang paling cerdas dari seorang investor saham. Strategi Warren Buffett ke-44, do nothing investing. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger mempraktekkan do nothing investing. Mereka tidak melakukan apapun hingga sebuah kesempatan besar muncul. Sekali mereka membeli saham, mereka tidak melakukan apapun dan membiarkan bisnis bagus yang mereka beli bertumbuh melintas masa. Strategi investasi Warren Buffett yang ketujuh, tidur itu kaya. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Warren Buffett menulis surat kepada pemegang saham Berkshire Hathaway tahun 1996. Our portfolio show little change. We continue to make money, more money when snoring than when active. Portofolio kita itu berubahnya sedikit sekali. Kami mendapatkan lebih banyak uang ketika ngorok daripada ketika aktif bekerja. Ini yang mengatakan demikian investor yang paling cerdas di dunia. Dia bilang, kami mendapatkan uang lebih banyak ketika ngorok daripada ketika aktif bekerja. Ini contoh saham BCA, ya. Listing tahun 31 Mei tahun 2021 tahun yang lalu. Harga per saham 1.400, sudah di-split 3 kali, artinya 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Ya, kalau sekarang 30.000 dikalikan 8 itu 240.000. Kita beli 1 lembar 1.400, sekarang jadi 240.000. Capital gain kita itu 17.000% ya, selama 21 tahun. Kita kerja keras enggak, kita tidur aja. Yang kerja keras ya yang di BCA itu, direksi, komisaris, manajer, dan seluruh karyawan itu mereka yang bekerja keras tiap hari di BCA. Kita tidur saja sebagai pemegang saham, nggak usah kerja. Itu kalau belinya
kita belinya 1 juta lembar, 1,4 miliar ya. Kita simpan sampai sekarang, kita beli saham BCA 1,4 miliar. Ketika kita lihat sekarang nilainya udah 240 miliar. Ini kisah nyata ya, bukan rekayasa ya. Jadi kalau orang yang menaruh uang di BCA dengan bunga yang kecil sama yang beli saham BCA, pasti yang pegang saham BCA lebih menguntungkan, returnnya 17.000% daripada dia taruh di tabungan. Saya nggak tahu tabungan BCA berapa persen, mungkin 1%, 2%, 3%. Karena saya di BCA itu hanya uang buat kebutuhan sehari-hari aja, numpang lewat aja. Uang besar saya nggak mau taruh uang di bank ya. Semuanya dibelikan saham. Enak ya, beli saham 1,4 miliar, kita tidur aja, hidup santai, tiap hari menikmati hidup ya. Kita hanya mengerjakan apa yang kita sukai, tidak ada kewajiban ke kantor tiap hari. Bangun-bangun duit kita jadi 240 miliar. Ini kisah nyata. Begitu nikmat menjadi seorang investor saham. Ini kalau kita membeli saham Amazon, Jeff Bezos ya, returnnya lebih gila lagi, 172.000% ya. In 1997, a couple bought 2 shares of Amazon for their 12-year-old son. Fast forward to 24 years and those 2 shares are now worth 81.000 ya. Sekarang lagi Olimpiade. Kadang-kadang kita nonton TV, lihat Olimpiade ini. Apa rahasia kesuksesan Rudy selain berteknik tinggi dan bermental juara? Rudy selalu siap bertanding dalam waktu yang panjang. Ya. Ini juara All England 8 kali berturut-turut. Investor saham bisa disamakan dengan atlet, tidak sekedar punya teknik skill yang bagus dalam memilih saham, tapi juga stamina atau staying power saham. Ya. Dia bisa pegang jangka panjang, bisa bertahan. Bagaimana kita bisa bertahan? Tentu saja kalau kita tidak punya hutang, ya, kita jadi kuat bertahan. Saya tidak mempunyai hutang. Ya. Kenapa saya tidak mau berhutang? Karena orang yang berhutang ketika krisis datang seperti pandemi COVID-19 akan mengalami kesulitan dan kebangkrutan. Tetapi orang yang tidak mempunyai hutang akan kuat bertahan. Saya tidak punya hutang. Bisa dicek di seluruh bank di Indonesia. Bisa dicek sama Pak Denny Hamzah. Dari penggadaian ada nggak saham saya yang digadaikan? Pasti tidak ada. Ya. Jadi saya kuat bertahan. Ketika pandemi datang, nggak apa-apa. Saya tenang-tenang saja. Saham saya turun, nggak apa-apa. Sekarang saya nggak punya hutang. Ya. Di dalam analisis saham ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan fundamental dan technical. Analisa fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapi. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisa technical hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting, bahkan mungkin dia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete. Yang penting ekornya masih bergerak naik turun. Ya. Ada satu buku judulnya Intelligent Investor, karangan Benjamin Graham. Ini sudah dibaca oleh Warren Buffett tahun 1949 ketika usianya 19 tahun. Ya. Dia bilang by far the best book on investing ever written. Ini tulisan dari Warren Buffett. Benjamin Graham akhirnya jadi dosennya di Columbia University. Di dalam buku itu ada ditulis demikian tentang pendekatan teknikal. In our own stock market experience and observation extending over 50 years, we have not known single person who has consistently or lastingly made money by following the market. We do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular. Wah, ada kata fallacious yang saya kuning-kuning. Saya tidak tahu artinya fallacious apa. Ya. Jadi saya buka
Kamus Inggris Indonesia karangan Hasan Sadli. Ya. Ternyata fallacious itu artinya tidak benar, keliru, dan menyesatkan. Jadi kata Benjamin Graham, we do not hesitate to declare. Kami tidak ragu untuk menyatakan bahwa pendekatan teknikal itu adalah tidak benar, keliru, dan menyesatkan. Ya. Ini perkataan dari gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham. Ini juga ada buku, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong, tak bermakna. Ya. Warren Buffett mengatakan tidak perlu analisis teknikal. Wah, ini pernah sekali waktu saya disuruh buka perdagangan saham ya, di bursa yang nilainya 7.000 triliun. Saya juga pernah dapat penghargaan ya. Itu di sebelah kiri saya Pak Menkes ya. Sebelah kanan saya yang rambutnya panjang itu Pak Franciscus Welirang. Dia wakil presiden direktur Indofood ya. Mantunya Lim Sulyong. Setelah sukses berinvestasi saham, Lo Keng Hong menikmati hidupnya setiap hari. Dia duduk di taman rumahnya dari pagi hingga malam dan melakukan 3 hal. RTI, Read, Think, and Invest. Ia membaca 4 koran, laporan keuangan, perusahaan, dan data statistik pasar modal. Ya. Karena yang nulis buku dan yang menggambar belum pernah ke rumah saya, jadi keliru. Ya. Harusnya rumah saya seperti ini. Ya. Tiap pagi saya membaca 4 koran, ya. Jurnalis mencari berita. Saya nggak perlu cari berita. Saya baca berita-berita yang ditulis oleh jurnalis saja. Ya. Saya juga membaca laporan tahunan, membaca laporan keuangan. Tiap hari saya melakukan hal itu. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Ya. Ada orang gemuk yang berat sekali 100 kilo ini baca buku 1, tapi ada anak yang kecil baca buku 4, ternyata bobot yang si anak kecil ini lebih berat. Ya. Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan membaca adalah jendela dunia. Pepatah bahasa Mandarin juga ada ya, yang demikian bunyinya. Suli ziyu huang jing u. Suli artinya di dalam buku. Huang jing artinya emas. U dari ukse, dari rumah. Jadi di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Ini strategi Warren Buffett ke-85. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Kamu harus membaca a zillion corporate annual report dan their financial statement. Zillion saya nggak tahu artinya apa zillion. Anggaplah kamu harus membaca laporan tahunan dan laporan keuangan. Banyak sekali. Ya, lihat sampai mejanya Warren Buffett bertumpuk-tumpuk laporan keuangan. Ini kunci sukses dari seorang investor saham yang cerdas. Kalau mau menjadi seorang investor saham yang cerdas, bacalah corporate annual report and their financial statement sebanyak-banyaknya. Tidak ada cara lain. Ya. Tidak ada cara lain yang bisa membuat Anda menjadi seorang investor saham yang cerdas. Hanya satu cara. Membaca annual report dan laporan keuangan perusahaan publik sebanyak-banyaknya. Nggak ada cara lain untuk menjadi seorang investor saham yang cerdas. Hanya ini. 100 tahun tapi masih dibutuhkan
Apakah saudara mau bekerja sampai usia 100 tahun, tapi masih dibutuhkan? Ini perkataan dari Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Ini karikatur ini mengatakan ada 5 hal yang saya tidak punya. Satu, saya tidak punya tempat berusaha. Saya nggak punya kantor. Jadi saya tiap hari di rumah. Jadi kalau sejak pandemi, Bapak Ibu sekalian work from home. Ternyata saya sudah work from home 25 tahun. Bapak Ibu sekalian baru mulai 1 tahun lebih work from home. Saya sudah 25 tahun work from home. Saya nggak punya tempat usaha. Yang kedua, saya nggak punya seorang pelanggan pun, nggak punya seorang follower pun. Yang ketiga, saya nggak punya seorang karyawan pun, satu pun nggak punya. Sekretaris nggak punya, staf keuangan nggak punya, kerja sendirian. Saya juga nggak punya bos satupun, nggak punya partner satupun. Yang terakhir, saya nggak punya hutang 1 rupiah pun. Ada 5 hal yang saya tidak punya. Tidak punya tempat usaha, tidak punya pelanggan, tidak punya karyawan, tidak punya bos, tidak punya partner, tidak punya hutang. Orang yang tidak punya, mau menjadi kaya harus memiliki kelima hal itu. Tapi saya nggak punya kelima hal itu. Itu karena berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Punya harta melimpah ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh miliarder ini. Warren Buffett punya uang 100 miliar dolar. Bukan 100 miliar rupiah loh. 100 miliar dolar harus dikalikan lagi 14.500. Tapi ada satu yang dia nggak bisa beli. Warren Buffett pernah bilang begini, saya bisa beli rumah dimanapun juga. Saya bisa loh membeli rumah dimanapun juga, kata Warren Buffett. Tapi ada satu yang saya nggak bisa beli, yaitu waktu. Dia tidak bisa membeli waktu 1 detik pun. Waktu bukan uang. Waktu lebih bernilai dari uang. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Tapi waktu kita yang telah berlalu tidak bisa kembali lagi. Waktu adalah hidup kita. Waktu kita adalah hidup kita. Seorang investor saham bisa memiliki banyak uang dan banyak waktu. Ada 4 macam tipe orang di dunia ini. Orang yang pertama, orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi benalu buat orang lain. Orang yang kedua adalah orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah pengusaha, para profesional, eksekutif. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR. Tiap hari dia sibuk bekerja, tapi habis bulan uangnya habis. Orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang ini jumlahnya signifikan paling banyak. Yang keempat adalah orang yang bukan hanya punya banyak uang, tapi dia juga punya banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah investor, sleeping investor, investor saham yang tidur. Sangat berbahagia kalau seseorang memiliki keduanya. Bukan hanya banyak uang, tapi dia juga memiliki banyak waktu. Banyak orang kaya yang tidak punya waktu. Hanya seorang investor saham yang bukan hanya punya uang, tapi juga punya waktu banyak. Dia bisa mengerjakan apa saja yang dia sukai. Being rich is having money. Being wealthy is having time. Katanya Lokengong sekarang kerjaannya keliling dunia saja. Sampai dia pergi ke Cape of Good Hope. Kalau kita lihat sejarah, buku pelajaran sejarah ada yang namanya waktu SD, ada yang namanya di buku SD Tanjung Harapan. Cape of Good Hope bahasa Inggrisnya. Letaknya di bagian paling selatan dari benua Afrika.
Tanjung Harapan nggak ada apa-apa. Ya. Tahun 2017 saya sempat menghadiri rapat Berkshire Hathaway bersama dengan Warren Buffett dan Bill Gates di Omaha. Ya. Di Omaha. Ini rumahnya Warren Buffett. Ya. Saya datang ke rumahnya Warren Buffett, lihat rumahnya Warren Buffett. Ketika saya lihat di seberangnya rumah Warren Buffett, persis seberangnya, hadap-hadapan, ada iklan. Rumah tersebut mau dijual. Waduh, saya tertarik sekali untuk membelinya karena jadi hadap-hadapan dengan Warren Buffett. Ya. Rumah saya dengan rumah beliau. Sebetulnya tahun 2020 Maret, saya ingin berangkat ke sana membeli rumah itu. Tapi tiba-tiba datang pandemi, ya. Jadi saya tidak bisa berangkat. Ya. Ini ada stik goret, ya. Warren Buffett suka makan stik goret. Restorannya ramai sekali, ya. Hari biasa saja ramai kalau datang. Seperti makan di Bakmi Gajah Mada, Bakmi di MGM, itu kalau kita datang selalu ramai. Seperti ini, stik goret juga ramai. Biasa Warren Buffett suka duduk di private room. Kebetulan waktu saya datang, private room itu yang biasa Warren Buffett duduk lagi kosong. Jadi saya duduk di sana, makan di sana. Cuman menu steaknya itu banyak sekali. Baru makan setengah udah nggak bisa masuk lagi ya. Menu orang bule itu banyak sekali steak. Satu hari istri dari John McCain, ya. John McCain itu kandidat presiden Amerika yang kalah dengan Obama, datang ke Indonesia. Ternyata saya salah satu orang yang diundang untuk makan malam oleh istri dari John McCain. Ya. Satu kehormatan. Nah ini. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Ya. Apa rahasia menjadi seorang investor yang cerdas? Rahasianya adalah dari apa yang kau lakukan setiap hari. Ya. Apa yang kau lakukan setiap hari. Itu kunci menjadi seorang investor yang cerdas. Jadilah pelaku pasar modal yang berintegritas dan beretika, maka Anda akan dihormati masyarakat. Ya. Ini dia idola saya, investor saham yang sukses dan terhormat. Tidak tipu sana-sini. Ya. Jadilah pelaku pasar modal yang berintegritas dan beretika. Ya. Maka Anda akan dihormati masyarakat. Pemerintah menganjurkan agar melakukan work from home. Ternyata ini sudah saya lakukan selama 25 tahun. Kekayaan Warren Buffett tembus 100 miliar dolar. Warren Buffett punya kekayaan investor saham ini 100 miliar dolar. Kira-kira itu hampir 1.500 triliun. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menjadi seorang investor saham, juga berpotensi memiliki uang 100 miliar dolar, 1.500 triliun. Kalau Slim, orang yang pernah jadi orang terkaya di dunia, ya, dia mengatakan, anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Dia bilang, siapapun yang tidak berinvestasi sekarang, dia kehilangan kesempatan yang luar biasa. Saya rasa presentasi saya cukup sampai di sini. Semoga bisa